Ciao. Ya, sudah cukup lama kita tidak bertemu, eh, karena satu dan lain hal, karena memang sulit bagi saya untuk membagi waktu beberapa waktu belakangan antara berkonten dengan mencari uang atau melanjutkan kelangsungan hidup. Buat rekan-rekan atau yang pernah menonton atau yang sering menonton konten saya, pasti setidaknya tahu bahwa saya memiliki media sosial seperti Instagram atau Facebook, di mana saya sering kerap kali menginformasikan bahwa saya sedang masa istirahat untuk membuat konten. Namun dengan kembalinya dedikasi ini dan sudah lancarnya kegiatan dan aktivitas saya, sehingga saya putuskan untuk kembali membuat konten, di mana dulu saya bisa atau sering bicara tentang agnostik atau agnostisme. Dan beberapa waktu yang lalu di konten saya yang terakhir, saya berhenti atau rehat dari konten agnostik yang bertajuk agnostik agamais. Dan sudah ada beberapa yang bisa kalian lihat, sudah saya playlist juga. Ada agnostik bukan agama untuk kalian yang ingin memahami prinsip-prinsip agnostik yang tidak ada atau jauh kaitannya dengan agama. Dan agnostik agamais adalah konten tentang agnostik yang berbicara dari sudut pandang orang-orang yang tetap beragama namun memegang prinsip agnostisme. Dan ada beberapa konten seperti agnostik agamais logika dan lain-lain. Dan saat ini kita akan menyambung pada agnostik agamais manifestasi. Ya, seperti konten saya yang pada umumnya, bahwa kita akan terus melanjutkan video ini seperti apa adanya. Kita berdiskusi dan berdialog, bisa melalui kolom komen, atau mungkin buat kalian yang ingin curhat dan lain-lain bisa chat saya di Instagram atau di Facebook saya. Karena banyak juga mereka yang menonton video ini adalah mereka yang memang sedang mencari jati dirinya sebagai seorang agnostik, bahkan ateis, atau bahkan cuma mengamati agnostik itu apa. Dan mengenai agnostik agamais manifestasi, di dunia saat ini, keberadaan agama yang selalu berkaitan dengan kebertuhanan itu tidak pernah jauh dengan prinsip manifestasi. Ya, bahkan beberapa agama memanifestasikan Tuhannya dengan simbol-simbol tertentu. Makanya ada beberapa agama juga yang anti terhadap manifestasi simbol, tapi ada juga agama yang berkaitan erat dengan manifestasi simbol. Salah satunya adalah agama-agama yang memiliki prinsip-prinsip kedewaan atau demigod atau semi Tuhan, begitu ya. Jadi beberapa status kebertuhanan itu memiliki level-level dan tingkat-tingkatan tertentu. Biasanya mereka menggunakan manifestasi, termasuk di agama yang sekarang saya peluk, bahwa wujud atau perwujudan Tuhan itu juga kita butuhkan manifestasinya. Apa pentingnya manifestasi terhadap sebuah agama? Tentunya bagi orang yang beragama juga tidak jauh korelasinya dengan berdoa. Dan saat berdoa, kebanyakan orang membutuhkan manifestasi. Entah manifestasi itu simbol, entah manifestasi itu adalah sebuah perwujudan, atau mungkin bahkan manifestasinya adalah sebuah perantara ucapan, kata, dan kalimat. Sehingga bila kita bicara tentang manifestasi, ini akan berlanjut ke berbagai macam banyak hal. Namun bagi mereka yang menjadi atau sedang berada dalam prinsip pemahaman agnostik, tentu mereka tidak lepas dengan manifestasi. Kebanyakan mereka yang memegang prinsip agnostik itu percaya terhadap ketidaktahuan, bahwa ketidaktahuan manusia adalah prinsip dasar bagaimana kita memandang kehidupan yang kita lihat sekarang. Buat teman-teman mungkin bisa juga lihat banyak video saya di mana saya mencakup
banyak prinsip-prinsip kehidupan tentang bagaimana agnostik berdoa, bagaimana agnostik di Indonesia, bagaimana agnostik ditakuti, dan lain hal, bahkan agnostik dalam pandangan agama. Namun dalam agnostik atau sebutannya apa ya, agnostik, orang yang memegang prinsip agnostik ini mungkin agnostizer mungkin ya. Mereka tidak lekang dengan sebuah harapan bahwa ketidaktahuannya itu hanya ada dalam ambang batas kehidupan. Namun keyakinan dalam dirinya mengalahkan ketidaktahuan tersebut, sehingga mereka masih memiliki harapan bahwa keyakinan akan Tuhan itu ada, keyakinan akan agama itu ada. Karena saat kita bicara tentang kebertuhanan, kita tidak juga akan selalu bicara tentang agama. Kita juga bisa bicara tentang prinsip ideologi atau prinsip teologi yang di luar agama. Itu kenapa ada teisme, di mana awalnya mungkin dulu ya, sepemahaman yang saya pelajari, teisme itu adalah prinsip untuk orang-orang yang bertuhan. Jadi ada teisme Islam, teisme Kristen, lalu ada teisme agama-agama yang lain. Lalu muncul sebuah teisme yang independen, di mana dia percaya Tuhan akan the great power atau kekuatan yang besar, yang kekuatan tersebut itu tidak bisa disangkut pautkan dengan satu agama saja, sehingga Tuhannya bersifat universal, sehingga Tuhannya bersifat kemanusiaan lebih fokusnya. Jadi saat kita bicara tentang teisme dan kita bicara tentang orang yang beragama atau orang yang bertuhan, namun dia tidak ingin memfokuskan dirinya terhadap pengetahuan agama secara luas, dia bisa disebutkan sebagai agnostik teisme. Itu juga kenapa ya ada juga agnostik teisme, karena prinsip agnostik digunakan untuk memahami seberapa jauh dia bisa memahami kehidupan, sedangkan prinsip teisme digunakan sebagai prinsip batinnya untuk memahami kehidupan yang dia tidak tahu, atau mungkin bahkan menjadi support system atau sistem pendukung bagi kehidupannya, agar setidaknya dia tetap memiliki kehidupan dan tetap memiliki harapan dan kepercayaan bahwa setelah kehidupan atau setelah kematian ada kehidupan yang lain. Jadi kalau ditanya apakah agnostik juga bisa bertuhan? Ya. Namun apakah agnostik yang bertuhan biasanya akan koar-koar atau akan bicara tentang agnostik itu pasti bertuhan? Tidak juga. Karena kembali lagi, agnostik adalah prinsip ketidaktahuan. Bahkan saya sering bicara di video saya, ada beberapa orang yang memegang prinsip agnostik dan mengekspos bahwa dirinya adalah seorang agnostik. Itu mereka gunakan hanya untuk agar orang tidak mengganggu ranah privasinya dalam kebertuhanan. Anggaplah kalau di dalam sisi gender sekarang ada non-biner. Orang yang memegang prinsip non-biner adalah mereka yang tidak ingin diusik. Orang yang tidak ingin ditanya, gendermu apa sih? Alat kelaminmu apa sih? Begitu ya kurang lebihnya. Sedangkan orang yang agnostik, agamais, itu bisa jadi adalah orang yang memang sudah beragama, namun dia tetap memegang prinsip agnostik. Jadi bila ditanya orang, agamamu apa? Misalnya agama saya A. A yang seperti apa? Dia tidak akan menjawab selanjutnya, sehingga dia akan melanjutkan dengan, ya aku agnostik Islam, aku agnostik Kristen, atau mungkin aku agnostik Buddha, agnostik Hindu, dan sebagainya. Sehingga agnostik agamais muncul sebagai manifestasi dari orang-orang yang tetap mengedepankan ketidaktahuan, namun tidak juga ingin menjauhkan prinsip kebertuhanan. Dan manifestasi digunakan biasanya kepada mereka yang memang tidak bisa menggambarkan secara utuh apakah agamaku ini benar. Karena memang pada prinsipnya banyak juga di luaran yang juga sering saya singgung, bahwa orang yang mengatakan bahwa dia tahu dan yakin bahwa agamanya benar, kadang-kadang juga tidak bisa menjelaskan agamanya secara terperinci. Ujung-ujungnya juga mereka akan mengatakan bahwa ya kalau memang kamu mau tahu agamaku, ya temui orang yang lebih ahli. Dan nyatanya saat kita ingin memahami sesuatu, ahli-ahlinya pun pasti akan beraneka ragam. Sehingga
saat kita mau bicara tentang agama A, B, dan C, agama A, B, dan C ini juga memiliki sub-sub lagi, yang dimana agama A memiliki A1, 2, 3, 4, B1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4. Jadi ya tentu kalau kita bicara tentang agama, kita berbicara tentang pemahaman yang jauh lebih besar lagi. Dan untuk menetralkan pemahaman tersebut, seseorang bisa memahami dengan atau mengedepankan dengan pemahaman ketidaktahuan, yaitu agnostik. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa agnostik tidak selalu atau tidak melulu membicarakan tentang orang yang tidak percaya Tuhan atau bahkan orang yang mengklaim keyakinan terhadap Tuhan. Namun agnostik juga adalah mereka yang berbicara tentang bahwa aku cuma ingin hidupku netral secara kebertuhanan dan secara kemanusiaan. Sehingga biasanya orang-orang yang memegang prinsip agnostik di dalam dirinya, mau dia beragama atau tidak beragama, mereka pasti akan mengedepankan kemanusiaan terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya juga kan agama diciptakan untuk manusia. Ya toh, agama diciptakan untuk mengatur manusia. Sekarang kalau agama diciptakan untuk mengatur manusia, namun di dalamnya ada paksaan yang sifatnya adalah kecenderungan untuk mengajak semua orang menjadi satu pemikiran, artinya ya harusnya setiap orang yang mengaku dirinya beragama harusnya bisa memahami dan menjelaskan agamanya secara absolut atau mutlak. Tidak lagi ada pertanyaan, kenapa agama A1 dan agama A2 berbeda? Kenapa agama B1 dan agama B4 berbeda? Harusnya tidak ada seperti itu lagi. Namun di tengah-tengah itu ada prinsip ketidaktahuan yang bisa menetralkan segalanya. Bahkan saat ada prinsip-prinsip filsafat yang mencoba mendiskreditkan prinsip kebertuhanan atau bahkan prinsip filsafat yang arahnya lebih ke ateistik, tentu agnostisme bisa menengahi pemikiran tersebut bahwa kita hanya tidak tahu. Ciao. Bercandu, tapi kenyataan hidup itu berbeda. Berbeda. Belok kanan, belok kiri, jalan ke bawah. Besok bohong, besok jujur, besok munafik. Terserah. Pelacur dan istri kedua, tapi kenikmatan dunia lebih dari itu. Oh nikmatnya. Lahir dibaptis besar naik haji hati pelangi. Mulut cuci hati kasar, otak ditaruh di biji. Terserah. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan, Tuhan yang mana?
suci tapi mengapa baik ada batasnya. Kebaikan tak terbatas katamu itu pasti